Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini kita dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna taqwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghifada wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bersyukur kepada Allah, dari hati yang suci kita haturkan puji. Dari dalam hati yang subur kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pembolak-balik hati manusia. Semoga kita selalu diberikan hati yang selalu syukur, hati yang selalu subur, selalu bertumbuh, syukur, dan selalu memohon, selalu berdoa untuk Allah, kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah,
agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, karena itu memang perintah Allah, sebaik-baik manusia yaitu yang mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Manusia, maksud saya manusia yang beruntung yaitu manusia yang selalu mendapatkan hidayah, manusia yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kita manusia, semua makhluk di dunia ini, semuanya telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita tidak sadar, namun kadang kita mengabaikan, namun kadang kita tidak memperdulikan petunjuk itu sendiri. Itulah bentuk dari keadilan Allah. Itulah bukti keadilan Allah. Allah Maha Adil, Allah memberikan petunjuk kepada siapapun. Karena apa? Karena memang sejatinya setiap umat itu telah datang kepada mereka sebuah utusan, sebuah pemberi peringatan kepada mereka yang menjelaskan ajaran tauhid, ajaran syariat yang diturunkan untuk mereka. Setiap umat akan datang kepada mereka sebuah utusan yang datang kepada mereka untuk memberikan ajaran tentang tauhid, ajaran tentang syariat. Inilah bukti yaitu bahwa Allah itu Maha Adil. Semuanya. Jadi tidak akan datang kepada mereka sebuah azab kalau belum datang kepada mereka sebuah utusan. Maka semuanya akan ada utusannya. Sebagaimana diterangkan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Yunus 47, yang maknanya tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Tiap-tiap umat memiliki atau mempunyai Rasul. Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila telah datang Rasul kepada mereka, Rasul datang kepada mereka artinya telah datang kepada mereka pemberi peringatan, pemberi penjelasan tentang ajaran tauhid, ajaran syariat yang diturunkan dari Allah kepada mereka. Maka setelah itu diberikanlah keputusan kepada mereka dengan adil. Dengan adil. Dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya suatu kaum. Maka di hari ayat yang tadi saya sampaikan dapat dipahami bahwa kepada setiap umat, setiap manusia telah diutus pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Rasul itu Rasul itu utusan ya. Rasul itu maknanya utusan, bukan tidak harus seorang nabi ya. Yang diutus harus berada di tengah-tengah. Jadi tidak harus seorang nabi yang berada di tengah-tengah mereka. Cukuplah informasi tentang kebenaran, cukuplah mungkin disampaikan orang yang datang kepada mereka, ustadz, ustadzah atau siapa, itu sudah mewakili Rasul. Artinya informasi itu yang benar dan jelas sudah sampai kepada mereka. Hal ini seperti keadaan kita, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini, kalau kita lihat, kalau kita merasakan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah wafat 14 abad yang telah lalu, atau 15 abad yang telah lalu, yang diutus kepada seluruh umat manusia sampai ya, dan itu untuk seluruh umat sampai hari kiamat, dan setelah itu tidak ada nabi lagi. Namun walaupun demikian berarti walaupun mereka tidak bersama kita, namun ajarannya tetap terus
disiarkan di mana-mana, bahkan sampai di pedalaman, di seluruh dunia. Selalu ada yang menyampaikan tentang ketauhidan, tentang syariat Islam. Itulah. Jadi yang menyiarkan, yang menyampaikan tidak harus seorang nabi, tidak harus seorang rasul. Rasul itu bisa diwakili dari ustadz, ustadzah, atau siapapun yang menyampaikan atau kabar tentang kenabian, kabar tentang kebenaran agama. Maka ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuatu sesuai dengan hidayah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat lagi, kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Maka siar agama ini terus di mana-mana. Inilah alasannya kenapa di mana-mana selalu ada siar. Maka itulah dalam agama Islam, di dalam syariat Islam, dasar pertanggungjawaban seseorang itu pengetahuan, pemahaman tentang kebenaran. Mereka yang sudah mengetahui dan menerima kebenaran sampai kepada mereka, maka tidak ada azab bagi mereka. Maka Allah tidak mengajak bagi agama apapun, kepercayaan apapun. Mereka sejatinya telah mendapatkan informasi pencerahan tentang Islam. Namun kepada mereka kadang-kadang mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Sebagaimana diterangkan juga di dalam Quran surat Al-Mulk, ya, setiap orang yang dimasukkan di dalam neraka, hampir ya setiap manusia dimasukkan ke dalam neraka, ini penjelasannya dari Quran surat Al-Mulk ayat 8 sampai 10. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ya, neraka itu marah, ya, lantaran marah sampai terpecah-pecah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Dia tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang dimasukkan kepada neraka. Mereka menjawab, yang dimasukkan neraka dan menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Itu jawaban orang yang dimasukkan neraka, jawaban orang kafir tadi. Kemudian neraka kemudian penjaga neraka tadi berkata, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan orang kafir tadi berkata, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang ada apa? Penyesalan. Yang ada hanya penyesalan. Ya sudah. Kenapa dulu saya tidak memperdulikan? Kenapa saya tidak memperhatikan? Kenapa saya tidak memikirkan? Kenapa saya dulu tidak merenungkan? Ya. Karena dulu hanya egois. Karena dulu hanya kepentingan dunia. Hanya melihat dunia. Tertutup dengan kenikmatan dunia. Tertutup dengan marah. Dia tidak mau berpikir. Sudah diberikan akal, hati, pikiran, tapi tidak diguna. Sudah diberi mata, tapi tidak
digunakan untuk melihat, hati tidak digunakan untuk merenungi, akal tidak digunakan untuk berpikir. Akhirnya terjadi penyesalan. Maka ayat tadi menegaskan bahwa penduduk neraka diajak oleh Allah setelah dipastikan bahwa telah datang kepada mereka sebuah atau mereka telah menerima pemberi peringatan, namun mereka mendustakannya. Ya, mereka sudah tidak bisa nyalakan Allah, nyalakan siapapun. Hal ini lebih menegaskan kembali bahwa peringatan oleh para rasul dan para dai kepada seseorang atau suatu umat adalah syarat pertanggungjawaban. Jadi mereka tidak akan diajab sebelum datang peringatan. Ya. Jadi ini penting sekali. Maka menjadi kewajiban kita, ya ini juga pembelajaran bagi kita, menjadi kewajiban kita bagi kita yang telah belajar tentang agama, bagi dai, ustadz atau ustadzah, atau siapapun, itu wajib menyampaikan dakwah seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi komponen masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang benar tentang agama Islam. Apalagi jumlah dai yang ini tentunya mungkin kurang banyak atau bagaimana ya. Dan yang jelas ini menjadi kebutuhan penyebaran dakwah di masyarakat. Maka kewajiban kita untuk selalu mensiarkan, meluaskan kebenaran sebelum terlambat, ya. Oleh karena itu dapat kita pahami begitu besar, tentunya ini begitu besar pahala dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada siapa saja yang menjelaskan, yang menyampaikan, yang memberitakan dakwah keislaman ini kepada orang lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang dari hadis Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, yang maknanya sesungguhnya Allah SWT, para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi, hingga semut-semut di sarangnya, juga ikan di lautan, pasti mendoakan para pengajar kebaikan untuk orang lain. Itu balasan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya Allah SWT, para malaikatnya, para penghuni langit dan bumi, hingga semut-semut di sarangnya, juga ikan di lautan, pasti mendoakan para pengajar kebaikan untuk orang lain. Ya, ini teman-teman sekalian. Maka kita sangat dianjurkan dan besar pahalanya. Sebaliknya, jika kita memahami itu semua, sebaliknya kalau kita tidak mengajarkan kebaikan, maka betapa besar dosa dan murka Allah bagi siapa saja yang menyembunyikan atau menyelewengkan informasi kebenaran atau kebenaran tentang Islam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sangat besar balasan dosa bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 60, maknanya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Quran kitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Nah ini ya, setelah taubat menyampaikan dan kita harus juga menyampaikan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Al-Baqarah 159. Maka teman-teman sekalian, kita punya tugas berat sebenarnya setelah kita mendapatkan kebenaran,
menerima kebenaran, mengetahui tentang Islam, menerima kebenaran, kita tidak boleh cukup berhenti sampai di kita. Kita harus menyampaikan, kita harus menerangkan, dan kita harus meneruskan. Jika kita membiarkan berhenti sampai di kita, dan kita tidak menerangkan kepada orang lain, ya, itu kita dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk. Siapa makhluk-makhluk Allah yang bisa melaknat? Dan sampai kita itu bertobat, dan sampai kita juga menyampaikan kebenaran lagi, teman-teman sekalian. Maka begitu kita melihat, maka ini kalau kita lihat di sini, setiap kita itu punya peran, punya tugas untuk selalu ngajak kepada kebaikan. Agen perubahan. Silahkan di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun, selalu mengajak kebaikan. Kebanyakan kita kan diam saja, membiarkan saja. Mari kita membiasakan untuk selalu mengajak kebaikan, walaupun pelan, walaupun dikit-dikit, kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan membiarkan saja ya. Selanjutnya, juga menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha semaksimal mungkin kemampuannya dalam mencari informasi, dalam mencari pengetahuan tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang memiliki kesempatan untuk belajar dan mengetahui kebenaran, tetapi ia tidak mau menggunakan kesempatan. Orang yang diberikan kesempatan, orang yang diberikan waktu, orang yang diberikan umur, orang yang masih hidup, mereka tidak menggunakan waktunya untuk mencari kebenaran, maka tidak akan diterima alasan ketidaktahuannya. Ini, saya tidak tahu Pak, saya belum belajar Pak, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ngaji Pak. Kau gunakan untuk apa waktumu? Kau gunakan untuk apa umurmu? Ya, tidak bisa kita mengelak dari itu. Dan ia tetap akan dihisab, ya, akan dibalas, dihisab ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan tidak tahu kebenaran baru diterima jika ia telah, ya, alasan tidak tahu kebenaran baru diterima oleh Allah jika ia telah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, namun ia tidak berhasil mendapatkannya. Mungkin kita harus, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita mau ngaji perjalanannya jauh, butuh berkilo-kilo, butuh perjalanan berbulan-bulan, sampai dalam perjalanan kita ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Mungkin kan banyak diceritakan seperti itu, menuntut ilmu butuh waktu berbulan-bulan, ya, karena perjalanan panjang dan belum sampai kepada sumber ilmu dia meninggal. Nah, itu baru diterima kebenarannya. Tapi kalau sekarang ini kan semua ilmu kan sudah ada di mana-mana, di YouTube, di handphone, di tempat-tempat, di kantor-kantor kita. Nah, ini kan sudah banyak. Ini ya, maka ayat ini menerangkan bahwa tidak ada alasan sampai sejauh mana usaha Anda, sampai sejauh mana usaha Anda menerangkan, sampai sejauh mana Anda mengingatkan, sampai sejauh mana Anda mengajak, sampai sejauh mana Anda siar, sampai sejauh mana Anda mengajak, sampai sejauh mana Anda berupaya mencari kebenaran pengetahuan. Ya, ini teguran untuk kita semua. Akan, ya, ini ya, sampai mendapatkannya kesungguhan kita. Akan tetapi janji Allah kepada mereka yang berusaha sungguh-sungguh adalah hasil yang manis. Janji Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang manis. Diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini ya. Ini teman-teman sekalian.
dari kesungguhannya. Tidak mungkin Allah menghindar, tidak mungkin Allah tidak apa itu nyidrani janji. Kalau dalam Jawa, sopo sing golek dalan bakal oleh sing sopo gelem dalan, sing sopo gelem dalan bakal oleh dalan. Dalan itu artinya ya laku, mencari kebenaran, maka dia akan ketemu jalan. Itu orang Jawa seperti itu, bahasa Jawa. Sing sopo gelem dalan bakal oleh dalan. Sing sopo gelem dalan, sing sopo gelem laku, maka laku itu melakoni tirakat atau gimana gitu. Maka dia pun akan ketemu jalannya, caranya, dan ketemu dengan kebenarannya. Maka dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Janganlah kita itu melakukan kegiatan, tindakan, ikut-ikutan, tapi kita tidak tahu maknanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pengetahuannya. Jadi janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu tidak mengetahui pengetahuannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sungguh benar karena pendengaran, penglihatan, dan sarana adalah itu semua adalah sarana yang telah Allah berikan kepada manusia, kepada kita untuk belajar, untuk memahami, menerima informasi, sedangkan hati dan akal adalah tempat memutuskan semua informasi yang masuk kepada kita. Maka kebenaran yang telah kita ketahui atau tidak, ya, apapun semua tergantung pilihan kita dan semuanya akan ada tanggung jawabnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Demikian yang kami sampaikan. Semoga menjadi semangat, semoga menjadi kesadaran. Kita semakin sadar, semakin mendekatkan diri dan selalu mengharap ridha Allah dan selalu mengharapkan semoga kita selalu mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan untuk saudara kita, ayah ibu kita, orang tua kita, wabil khusus usaha-usaha kita, industri kita, seluruh orang-orang yang telah ketemu dengan kita, murid-murid kita semuanya, siapapun yang telah ketemu dengan kita doakan semoga semuanya sukses, sehat, dikabulkan hajatnya, hajatnya, diberikan rezeki yang banyak, barokah berlimpah ruah, diberikan iman oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waqatil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kadhibah. Qafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wabussatil jibalu bassa. Kanat haba'an munbatta. Kuntum aswajan salasa. Ashabul maimana bima ashabul maimana.
الميمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وعبارك وأكل من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ومن غير مما يشتهون حور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود وطلح ممدود كل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متقين وكانوا يصرون على الخلق العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين ومجموعون إلى ميقات يوم مكتوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون شاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا مثلهم يوم الدين خلقناكم فلولا تصدقون رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم ونسيكم فيما لا تعملون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرجون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدخلون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين بربك العليم صدق الله العظيم